Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan renungan hari ini, edisi 26 Januari 2022, Rabu, Pekan Biasa ketiga. Peringatan Santo Timotius dan Titus. Disusun oleh Frater Fritz Talan SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Sehatan SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 9. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaiannya memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, renungan kita hari ini berjudul "Bawalah berita yang benar kepada sesama". Penginjil Lukas pada hari ini menerangkan kepada kita tentang kisah perutusan para murid Yesus ke tengah-tengah umat. Ketika Yesus mengutus para muridnya pergi berdua-dua, ia berpesan agar para muridnya tidak membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Yang perlu dibawa dan diingat oleh para murid Yesus adalah pesan untuk memberitakan firman kerajaan Allah dan membagikan damai sejahtera bagi setiap orang yang dijumpai di rumah-rumah. Selain itu, Yesus berpesan agar para murid pun tidak berpindah-pindah rumah, dan mereka harus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu terima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Pesan Yesus kepada para muridnya ketika ia mengutus mereka ke tengah-tengah umat. Sesungguhnya Yesus hendak menegaskan bahwa para murid harus membawa berita yang benar kepada sesamanya.
Yesus tidak menginginkan para murid-Nya membawa berita palsu atau bohong kepada umat-Nya. Yesus ingin agar berita kebenaran yang dititipkan lewat para murid-Nya sungguh-sungguh diterangkan dan disampaikan secara benar kepada umat-Nya. Yesus tidak ingin para murid-Nya memberitakan diri dan kehebatan mereka ataupun tentang kekayaan diri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Ketegasan Yesus dalam memberitakan pesan kepada para murid-Nya dalam Injil hari ini sesungguhnya adalah sebuah kritik untuk situasi hidup kita dewasa ini. Dalam realitas hidup kita dewasa ini, manipulasi dan penipuan sungguh merajalela. Berita kebenaran yang disampaikan oleh orang-orang yang benar dipolitisasi oleh segelintir orang dan membuat berita itu menjadi berita bohong atau berita hoaks. Contohnya, ada pemimpin daerah atau pemimpin negara yang memberitakan amanah positif kepada masyarakat untuk tujuan kesejahteraan hidup bersama. Namun, ada orang atau kelompok tertentu yang mulai membelokkan amanah positif itu menjadi sebuah berita bohong atau hoaks dan mempengaruhi masyarakat untuk berpandang buruk terhadap keadaan dan situasi hidup dalam lingkungannya. Contoh lainnya dalam realitas hidup kita, terkadang ketika kita ingin memberitakan berita baik kepada orang lain, seringkali kita masih dihantui dengan pikiran, apakah dia teman baik saya atau dia musuh atau lawan saya. Jika selama ini kita sering bertindak demikian dengan membawa berita bohong kepada sesama kita, maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita supaya meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Yesus meminta kita supaya membawa berita yang benar kepada sesama kita. Apa yang sungguh-sungguh benar terjadi dan yang menjadi kabar baik harus pula kita bagikan secara benar kepada sesama kita. Yesus juga meminta kita untuk belajar dari kedua orang kudus, Santo Timotius dan Titus yang kita peringati pada hari ini. Kedua orang kudus ini menjadi teladan kita karena dalam karya pewartaan dan perutusan mereka senantiasa memberitakan apa yang benar kepada umat yang mereka jumpai. Ketika mereka menemani Paulus dalam perjalanan misinya, mereka pun ikut memberitakan hal kebenaran sebagaimana diamanatkan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi baik yang dapat membawa berita kebenaran bagi sesama yang kita jumpai. Ya Tuhan, jadikanlah diri kami sebagai pribadi yang setia dan terbuka dalam membawa kabar kebenaran bagi sesama kami di mana saja kami jumpai. Amin. Saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Pukul sampai Labuan Bajo, Subah tunggu bagus. Mari batung silam dengan air.